Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi, salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya Yuli Supodo. Baiklah, hari ini kita akan bahas tentang pembagian laba dalam firma ya guys. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembahasan ini, mari sama-sama kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan ini berjalan lancar. Oke, simak terus ya guys videonya sampai selesai. Terima kasih. Oke, kita masuk ke pengertian dulu ya, pengertian laba. Laba itu dalam usaha disebut profit ya. Profit sharing. Pembagian laba. Ya, jenis sistem bagi hasil di mana keuntungan yang berasal dari jumlah pendapatan yang telah dikurangi oleh biaya-biaya operasional. Nah, dengan begitu hasil yang diperoleh merupakan suatu keuntungan atau yang sering disebut laba bersih. Oke. Nah, bagaimana pembagian keuntungan pada firma? Laba rugi itu dibagi sama. Ya. Bisa satu laba rugi dibagi sama. Kemudian laba rugi dibagi berdasarkan perbandingan tertentu yang telah disepakati. Ya, rasio. Kemudian ini kebanyakan kayak pembagian laba rugi itu dibagi sesuai dengan perbandingan modal awal. Kemudian yang keempat, laba rugi dibagi sesuai dengan perbandingan modal akhir. Lanjut, laba rugi dibagi sesuai dengan perbandingan modal rata-rata. Ini sesuai ininya guys, sesuai teorinya bahwa laba rugi ini dibagi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah ada tadi ya. Tapi di sisi ini kita akan membagi laba rugi secara umum aja yang sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati ya. Misalnya dibagi sama di tahap pertama, untuk kemudian dibagi kemudian sesuai porsi atau rasionya ya. Rasio laba itu dibagi oleh jumlah investasinya, kemudian bagaimana dia aktif atau tidak, seperti itu yang umumnya guys. Seperti contoh berikut ini ya. Seperti contoh, Andi dan Rina mendirikan sebuah firma konsultan pajak ya, bernama Dirin. Andi dan Rina dengan modal yang berasal dari investasi Andi sebesar 15 juta dan Rina 9 juta. Nah, sedangkan Andi bekerja secara penuh di dalam persekutuan ini, dalam firma ini. Andi bekerja secara penuh dan mendapat gaji yang lebih tinggi ya, karena Rina nggak kerja, nggak aktif ya. Perjanjian laba yang telah ditentukan oleh keduanya adalah sebagai berikut nih. Yang ke-1 ini ya. Ke-1 ya, tahap pertama itu bila laba itu yang 20 juta pertama dari laba bersih persekutuan ya, firma akan dibagi sesuai dengan investasi masing-masing, berarti menggunakan rasio ya guys. Kemudian yang tahap yang kedua, 13 juta berikutnya dibagi berdasarkan waktu kerja, di mana Rina hanya mendapatkan 5 juta per bulan, sedangkan Andi yang bekerja penuh ya lebih banyak menerima sebesar 8 juta. Nah, apabila masih ada jumlah yang tersisa setelah dua tahap tadi, tahap 1 dan tahap 2, maka sisanya harus dibagi secara rata ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh. Misalnya laba firma ini pada tahun pertama nih sebesar 30 juta. Nah, bagaimana tuh cara ngitung berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati tadi ya, berapa laba yang akan diperoleh masing-masing sekutu. Nah, bagaimana caranya ya pencatatannya? Oke, jawabnya begini ya guys. Kita bikin format dulu seperti ini ya. Jika laba 30 juta kan tadi, kemudian nama anggota dulu kita catat ya. Nama anggota adalah Andi dan Rina. Modal awalnya berapa untuk Andi? 15 juta tadi ya, sesuai soal. Kemudian Rina 9 juta. Nah, kemudian di aturan pertama
Bila tadi pertanyaannya seperti apa? 20 juta pertama dibagi sesuai investasinya. Ya. Bagaimana caranya? Menghitungnya seperti ini ya guys. Yang pertama tadi ya, yang aturan pertama tadi, misalnya rumus rasio seperti ini. Rasio dibagi total rasio dikali perolehan laba. Nah ini jika tidak ada perjanjian ya, tapi karena ada perjanjian, ada aturan mainnya, maka ini kita tidak gunakan ya guys. Ini kita tidak gunakan, kita blank dulu. Kita gunakan hitam. Nah, supaya ini nggak terpakai ya, kita gunakan berdasarkan perjanjian, yaitu rasio maksudnya rasio modalnya dibagi total rasio ya dikali perolehan laba sesuai aturan pertama. Nah, karena Andi menginvestasikan sebesar 15 juta, maka rasionya 15 juta ya, berarti 15 dibagi 15 9 ya, artinya 15 juta ditambah 9 juta karena ada Rina ya kan, total rasio. Kita perkecil aja, 15 dibagi 15 per ditambah 29 ya 24 dikali 20 juta nih pertama. Jadi ketemunya 12.500.000. Nah, untuk Rina dia investasinya 9 juta. Maka sesuai dengan rasionya adalah 9 juta investasi Rina dibagi 24 ya. 24 dari mana? 15 tambah 9 dikali 20 juta sehingga hasilnya 7 juta. Ya. 7.500.000. Nah, kita masukkan aja di sini ya. Jadi, untuk aturan pertama 20 juta pertama itu dibagi sesuai investasinya tadi berdasarkan rasio sesuai hitungan tadi ya. Tinggal masukkan. Ini untuk Andi sebesar ini tadi sama dengan ini 12.500.000. Kemudian untuk Rina 7.500.000. Nah, kemudian untuk aturan yang kedua yaitu sisanya kan 13 juta berikutnya gaji dengan pembagian Rina 5 juta dan 8 juta. Nah, tadi kan labanya cuma 30 juta ya guys. Setelah dikurangi 20 juta kan tinggal 10 juta. Berarti untuk pembagian gaji sesuai gajinya nggak cukup ya. Sedangkan pembagian gaji ini kan 5 juta tambah 8 juta itu udah 13 juta. Artinya nggak cukup ya. Nah, kalau nggak cukup kita pakai aturan ini aja guys. Nah, rasio juga ya. 15 tadi seperti tadi dikali sisanya. Ya kan tadi 30 juta labanya sudah dibagi 20. Sekarang tinggal dikali 10 ya, sama seperti tadi. Rasionya yaitu ini kita tidak pergunakan, kita pakai hitam aja. Kita pergunakan perjanjian kedua. Ya, aturan kedua itu bunyinya seperti itu sama ya. Jadi 15 modalnya Andi dibagi 24 ya, 15 tambah 9 Andi sama Rina nih dikali 10 juta, hasilnya 6.250.000. Kemudian untuk Rina 9 juta investasinya tinggal dibagi aja, 9 juta dibagi 15 tambah 9, keduanya di total ya jadi 24 dikali 10 juta ketemunya 3.750.000. Sehingga di aturan kedua ini tinggal masukin aja seperti tadi ya guys caranya. Untuk Andi sebesar 6 juta di sini 6.250.000 kita masukkan. Kemudian Rina 3.250.000 untuk memenuhi aturan yang kedua ini ya, sisanya 10 juta. Nah, ini sudah karena labanya cuma 30 juta sudah dibagikan sama ya guys. 20 tambah 10 jadi habis ya jumlahnya 30. Untuk aturan ketiga tidak usah dijalankan karena sudah ada sisanya, sudah habis dibagi untuk aturan ke-1 dan kedua. Karena ini jumlahnya sudah 30 juta yang terdiri dari untuk jumlah Andi dia menerima ya tadi untuk aturan pertama 12.500.000 ditambah aturan kedua 6.250.000 sehingga jumlah yang dia terima adalah 18.750.000. Kemudian untuk Rina ya di aturan pertama dia dapat 7.500.000 ditambah aturan kedua 3.750.000 sehingga jumlahnya 11.250.000. Nah, kalau di total jumlahnya ya sudah sesuai
laba. Nah ini dia sudah sesuai laba, jika laba 30 juta. Nah sekarang kita lihat aturan yang contoh soal yang berikut ya guys. Kita ambil contoh soal yang sama, cuma ini sama, Pak Yuli ambil contoh soal yang sama, investasinya sama ya, Andi sama Rina, tetapi pada saat ini labanya sebesar 34 juta ya. Ini Pak Yuli belum ganti. Bila laba 34 juta ya, sorry 34 juta. Nah untuk pembagian pertama ya, untuk pembagian pertama nih, aturan pertama 20 juta pertama sesuai perjanjian tadi dibagi. Nah ini tidak kita pakai lagi ya, sama seperti tadi, karena kita ngikutin aturan pertama, yaitu rasio dibagi total rasio investasinya ya, dikali perolehan labanya. Nah untuk Andi 15 juta ya, 15 juta dibagi 24 juta, ini pertambahan 15 tambah 9 nih, itu dikali 20 juta pertama, tetap sama ya guys, jumlahnya seperti sama 12.500.000. Kemudian sama untuk Rina juga seperti yang perjanjian satu tadi, 9 juta dibagi 24 juta dikali 20 juta pertama, itu 7.500.000 ya, kita masukkan aja ya. Untuk Andi 12.500.000, untuk Rina 7.500.000. Nah untuk memenuhi aturan kedua ini kan labanya 34 juta baru dikurangi 20 juta ya guys, jadi masih ada sisanya 14 juta. Nah untuk gaji kita pasangkan aja sesuai ketentuan yang berlaku yang disepakati ya, bahwa Andi itu menerima gaji 8 juta ya, sesuai soalnya ya, sesuai soalnya itu dia mendapat gaji 18 juta, sedangkan Lina itu mendapatnya 5 juta ya. Kita pasangkan saja sehingga jumlahnya ada 13 juta. 20 juta ditambah 13 juta berjumlah 33 juta. Karena labanya 34 juta masih ada sisa 1 juta. Nah gimana sisa 1 juta itu? Nah tahap ini sudah terpenuhi ya, tahap peraturan kedua sesuai gajinya. Nah tahap ketiga ya sama, ini kita tidak lakukan. Yang pertama kita gunakan rasio saja ya. Jadi 15 juta dibagi 24 juta dikali sisa tadi ya, 1 juta ya, jadi dia dapatnya 625 si Andi. Nah kemudian untuk si Rina sama, penggunaan rasionya 9 juta investasinya dibagi total Andi sama Rina 24 juta ya, dikali 1 juta hingga dia mendapatkan sebesar 375.000. Nah kita tinggal masukkan saja di sini ya. Nah, untuk Rina ini kita masukkan saja untuk di aturan ketiga ini, 600, untuk Andi 625.000, untuk Rina 375.000 ya, ini ya, sehingga totalnya aja kalau dijumlah adalah Andi ini menerima dari aturan pertama 12.500.000, aturan kedua 8 juta ditambah aturan ketiga sisanya itu 625.000, sehingga totalnya dia mendapatkan di laba 34 juta ini dia menerima sebesar 21.125.000. Sedangkan Rina ya dia mendapat di aturan pertama dia mendapat 7.500.000, di aturan kedua dia menerima gaji 5 juta, kemudian sisanya adalah 375.000, sehingga totalnya dia mendapat 12.875.000. Gimana jurnalnya? Jurnal untuk pembagian laba ini adalah ini ya guys, jurnalnya adalah ikhtisar laba rugi, yaitu modal Andi 21.225.000, modal Rina ya, ini Rina itu 12.875 sesuai ini ya guys, sesuai yang ada di sini. Nah sesuai yang ada di jumlah ini ya. Nah apa debetnya ikhtisar laba rugi sejumlah jumlah ini ya, 34 juta sesuai labanya. Pertama tadi juga ada jurnal ya guys, sama ya, sesuai jumlahnya yang diterima kedua orang ini, yaitu
jurnalnya adalah ikhtisar laba rugi sebesar labanya 30 juta ya. Di kreditnya adalah modal Andi sebesar 18.750, modal Rina sebesar 11.250. Tadi yang di laba hanya 30 juta. Kemudian kalau laba di 34 juta, dia jurnalnya seperti ini ya. Oke guys, sangat mudah bukan pembagian laba dalam firma ya. Semoga bermanfaat video ini. Harus banyak latihan juga biar tambah lancar ya. Semoga membantu video ini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat banyak ya. Sampai ketemu lagi pada video Pak Yuli berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.